Oke, shalom anak-anak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang mikroskop. Oke, tadi sebelumnya kalian sudah menonton video tentang bagian-bagian dari mikroskop ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan mikroskopnya. Oke, tadi mungkin ada sedikit cara menggunakan mikroskop di video yang sebelumnya, tapi karena kurang detail jadi ini Miss buat videonya sendiri. Maaf kalau videonya mungkin akan banyak goyang atau mungkin nanti suara Miss akan kedengaran kecil, kedengaran lebih besar seperti itu ya. Jadi yang pertama ini adalah tas mikroskop ya, atau koper mikroskop karena bentuknya seperti koper ya, ini tasnya. Nah, isinya ini adalah mikroskop dan juga ada lensa-lensa yang akan digunakan, yang bisa kita gunakan. Oke, nah cara untuk membukanya adalah koper ini atau tas ini harus dalam posisi tidur seperti ini ya, tidak boleh dalam posisi berdiri seperti ini karena nanti akan berpotensi mikroskopnya akan jatuh. Jadi kita harus menidurkan dulu, ditidurkan tasnya atau kopernya. Setelah itu ini bagian pengunci kita tarik ke samping ya. Kalau sudah baru kita buka ya, seperti ini. Nah, ini isinya, ini ada mikroskopnya. Oke, kemudian di sini itu ada lensa okuler. Oke, ini ada beberapa perbesaran. Ya, ini nanti kita bisa pilih mau pakai yang mana sesuai dengan tugasnya. Ya, biasanya nanti akan diberitahu kita pakai perbesaran yang mana. Ya, ini bisa dilihat di bagian, nah di bagian atas ini ada tulisannya. Ini 5 kali, yang ini tuh 10 kali tapi nggak kelihatan dia. Oke, ada satu lagi dia perbesaran yang 15 kali. Ya, ini dia perbesarannya 15 kali. Oke, nah sekarang kita keluarkan dulu mikroskopnya. Waktu untuk mengeluarkan mikroskopnya kita nggak boleh asal angkat, misalnya angkat bagian sininya, nggak boleh, tapi kita harus angkat bagian ini, lengannya. Oke, lengannya kita pegang seperti ini baru kita angkat. Ya, harusnya satu tangan itu akan ada di bagian bawah kakinya. Ya, ini kakinya harusnya kita menyokong juga dari bawah. Oke, tapi karena ini Miss tangan satunya pegang HP jadi nggak bisa mencontohkan. Tapi harusnya ini kita satu tangan di lengan, satu tangan pegang kakinya. Seperti itu ya. Nah, sesudah itu setelah kita keluarkan juga dari plastiknya, kita lihat di bagian atas ini lensa okulernya. Lensa okulernya ini masih belum ada. Ya, ini masih ada penutupnya. Oke, jadi kita buka dulu penutupnya. Ini masih kosong, masih nggak ada isinya. Oke, lensa okuler yang mana? Yang tadi ada di koper. Yang bisa kita pilih perbesarannya. Ya, ini Miss akan pakai perbesaran yang 15 kali. Yang ini tadi ya. Ini kita ambil. Hati-hati jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh nanti lensanya itu bisa pecah. Nah, setelah kita ambil, kita masukkan ke bagian atasnya seperti ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita sudah menyiapkan lensa okulernya, sekarang yang perlu kita siapkan adalah cahayanya. Kita perlu cari cahaya, karena kalau tidak ada cahayanya, kita tidak bisa melihat benda yang mau kita amati dari lensa okuler ini. Oke, caranya gimana Miss ngatur cahayanya? Kita atur yang bagian ini, bagian cerminnya. Ini bisa kita putar-putar.
Ya, kita pakai sesuai kebutuhan kita. Cari cahaya yang paling terang. Oke? Nah, di sini juga ada bagian diafragma. Nah, bagian ini ada yang bagian bisa diputar. Nah, ini nanti bisa kita putar untuk membuka atau menutup diafragmanya. Ya, sesuai kebutuhan. Oke? Nah, kita ngecek cahayanya dari mana, Miss? Dari bagian atas ini. Dari lensa okulernya. Kita lihat ke lubang ini. Oke, kalau di sini, nah ini kita sudah lihat ternyata sudah ada cahayanya. Ya, tinggal kita atur apa cahayanya sudah terang atau belum. Ya, kita coba atur lagi. Kalau sudah kita atur, ini sudah cahayanya sudah dapat kita yang paling terang, ya. Kita siapkan preparatnya. Ini Miss pakai preparat yang sudah jadi. Preparat itu apa, Miss? Preparat itu adalah bahan yang mau kita amati. Ini bisa macam-macam, bisa jadi dari bagian dari tumbuhan. Kalau ini kalian lihat ini batang dari Zeamais, itu adalah nama Latin untuk jagung, tanaman jagung. Ya, jadi ini adalah batang dari jagung. Oke, kita juga bisa pakai bagian-bagian dari hewan, misalnya bagian ototnya, ya, bagian jantungnya. Nah, itu kita bisa pakai. Oke, atau misalnya kita mau mengamati darah atau mengamati air, itu juga bisa. Ya. Nah, preparat ini kita letakkan di meja preparat. Kita paskan dengan penjepitnya ini. Ya, ini penjepit ada dua bagian. Ya, ini yang bagian yang pertama ini, yang ini nggak bisa digerakkan. Oke, nah yang bisa digerakkan adalah yang di sebelah kanan. Oke, ini kita bisa gerakkan. Nah, ini bisa dibuka, bisa ditutup. Oke, kita atur agar tadi preparatnya itu bisa kita jepit di sini. Oke, ini Miss atur untuk preparatnya dulu. Ya, sesudah ini baru Miss lepaskan penjepitnya. Nah, setelah itu kita harus pastikan benda yang mau kita amati itu pas di bagian lingkaran cahaya itu tadi, lingkaran cahaya. Nah, kelihatan kan itu ada lingkaran cahaya, harus pas di situ biar bisa kita lihat. Caranya gimana, Miss? Ini dua ini kita bisa putar. Ya, kalau yang bagian depan ini untuk ke kiri ke kanan. Lihat. Ini bisa bergerak ke kiri ke kanan. Ya, ini untuk mempaskan. Kemudian yang belakang ini akan bergerak maju dan mundur. Ya, kalau ini mundur, nah ini maju. Ya, kita harus paskan dengan lingkaran cahayanya itu tadi. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita nanti juga atur ini lensa objektifnya. Kita harus tahu kita mau pakai perbesaran berapa. Caranya gimana? Ini tinggal diputar. Oke, sampai bunyi klik. Kalau sudah bunyi klik berarti ini sudah pas lensanya. Ya, ini kalau kita ganti perbesaran lagi, tinggal diputar. Oke, sampai bunyi klik. Nah, sesudah itu baru kita lihat dari bagian atas ini. Ya, kita atur agar lensa objektif ini tadi itu bisa melihat bahan yang mau kita amati. Nah, kalau misalnya kurang dekat antara lensa objektif dengan preparatnya, kita bisa gunakan dua ini. Ya, ini adalah pengatur untuk menaik turunkan bagian tabungnya. Ya, ini bisa kita naikkan seperti ini bisa kita turunkan. Ya, kalau yang ini dia naik turunnya akan lebih cepat. Kalau yang ini ini lebih halus, kita nggak, nah kalian lihat ini nggak terlalu kelihatan naik turunnya, tapi sebenarnya tetap bergerak seperti itu. Nah, ini kita paskan, baru kita cek di lensa okulernya apakah sudah kelihatan, sudah terlihat bagian yang mau kita amati. Ya, ini kita tinggal cari sampai kita ketemu bagian yang mau kita amati. Kalau sudah gimana, Miss?
kalau sudah harus kita bereskan. Ya, preparatnya kita ambil lagi. Kita simpan lagi. Ya, kemudian ini kita kembalikan ke kondisi semula. Ya, ini diturunkan tabungnya sampai pol. Ini udah nggak bisa putar lagi. Ya, setelah itu lensa okulernya dikeluarkan, diganti dengan tutupnya. Oke, ini juga lensanya kita masukkan kembali ke tempatnya. Ya, ditutup. Oke, setelah itu ini nanti kita masukkan kembali ke plastik dan kita taruh di tasnya lagi. Jadi seperti itu. Oke. Kita harus membereskan kembali mikroskop yang sudah kita pakai. Dan juga preparat yang sudah kita pakai kita harus kembalikan ke tempatnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cara untuk menggunakan mikroskop.